ketimpangan sosial banget. Kayak tiba-tiba dia bilang, tahun depan tuh target gue mau ngumpulin duit 5 miliar. Gue langsung, waduh. Ini orang yang nyerang Melisa nih apa nggak ngerti. Zaman KDM mau jadi bupati itu Melisa tuh tim suksesnya. Barisan sakit hati. Wajib. Sebenarnya concern gue kan memang terhadap anak dan perempuan. Benar. Terhadap gerakan atau kebijakan KDM gue support lah, apalagi yang barak militer untuk anak sebagai bentuk pencegahan bla bla bla, gue sebenarnya support. Penegakan hukum terhadap anak itu perlu dipertegas sebenarnya. Undang-undang perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak justru perlu direvisi untuk penguatan gitu. Ya, nih gue bapak nih, anak gue mainin handphone gue. Tapi nih anak nih pinter nih, gue nggak perlu ngajarin, dia udah bisa buka konten-konten porno nih, misal nih. Anak tidak bisa dihukum, kalimat itu terdengar mulia ya, tapi sebenarnya adil nggak sih untuk semua pihak? Anak di bawah usia 12 tahun nggak bisa dipidana menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan ini bikin kita resah. Selamat datang di Rame, Ruang Aman Melisa, karena suara korban nggak boleh pelan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, nggak spesial banget sih. Ada Jonathan Latumahina. Halo. Thank you Jo. Halo penonton. Gimana nih? Oh, halo. Gue baru tahu loh di sini ternyata udah ada apa? Ruang Aman Melisa. Terus ada tagline-nya apa tadi? Karena suara korban tidak boleh pelan. Oh, karena normatif suara korban. Banget gue. Tapi kalau sama Jo gue nggak bisa normatif sih, nggak bisa normatif sih. Tapi ini sebelum lo ngomongin yang mesti lo omongin nih. Tadi di bawah kita lagi ngobrol nih. Ini ternyata selama ini gue tuh ketimpangan banget sama Melisa. Obrolan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial banget. Kayak tiba-tiba dia bilang, tahun depan tuh target gue mau ngumpulin duit 5 miliar. Gue langsung, waduh. Yang gue bayangin mau kayak Kiki kemarin. Dateng-dateng. Enggak kan dia lagi ngomongin riba. Nggak bakal akan kepikiran 5 miliar gitu loh. Buat makan ini nanti sore aja belum tentu gitu. Lu jangan ngebatasin kebesaran Allah, Jo. Amin, ya rabbal alamin. Oke Mel, mau bahas apa ini? Iya, kayaknya kemarin gue tuh ada bikin konten ya, dan cukup lumayan meledak. KDM. Padahal gue tuh ketawa kemarin pas dia diserang tuh. Ini orang yang nyerang Melisa nih apa nggak ngerti. Zaman KDM mau jadi bupati itu Melisa tuh tim suksesnya. Kok bisa kayak gitu ya? Begitulah media sosial. Udah gitu gue dipikir barisan sakit hati. Sebenarnya concern gue kan memang terhadap anak dan perempuan. Benar. Terhadap gerakan atau kebijakan KDM gue support lah, apalagi yang barak militer untuk anak sebagai bentuk pencegahan bla bla bla, gue sebenarnya support. Karena konten hari Rabu sebelum gue viral itu, gue bikin konten yang mendukung gerakan itu. Sampai ada yang Ono Surono walk out, gue bahas itu. Begitu gue bikin konten selanjutnya yang membahas soal anak, gue langsung dibilang, wah itu pasti orangnya Ono Surono. Itu warisan 2017 kayaknya. Yang lu politik ya lu harus baper. Betul. Nah, ya tapi kan? ya udahlah. Kayak sekarang teman-teman lu pada ngilang. Banyak musuhnya loh. Abis pilpres. Presidennya udah ganti, ini berantemnya masih terus. Iya. Gua heran barisan siapa sih gua. Tapi intinya kan yang gua bahas itu adalah bahwa penegakan hukum terhadap anak itu perlu dipertegas sebenarnya. Undang-undang perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak justru perlu direvisi untuk penguatan gitu. Jangan sampai kan ada statementnya KDM yang bilang nanti yang anak-anak tempatnya di barak seolah-olah, dan memang benar di komen-komen gue itu disampaikan bahwa orang salah tangkap. Nah berarti kan artinya sebenarnya perlakuan terhadap anak di bawah umur itu kan sudah ada di undang-undang. Betul, sudah. Tetapi ada. Implementasinya jangankan masyarakat umum. Betul. Orang-orang yang dia juga dulu ikut merumuskan undang-undang kadang-kadang juga keder gitu. Iya, betul. Ternyata begini ya. Undang-undangnya udah eksis aja sesusah itu mendapatkan keadilan, apalagi mau di-spin dengan kebijakan gubernur.
Sebenarnya itu aja, gue pengen mempertegas dan biar ada kepastian hukum terhadap undang-undang peradilan anak ini. Yang sebenarnya justru direvisi. Lu tahu nggak sih kasus yang kemarin rame di Bekasi tuh? Anak di bawah 10 tahun, di bawah 10 tahun melakukan perbuatan pelecehan seksual dan itu berulang lebih dari 5 kali sampai 7 malah. Pelakunya juga di bawah umur banget. Pelaku di bawah umur, korbannya 5 tahun. 5 Aduh. tahun. Itu membuat gua kayak ini ada apa ya? Tapi itu bisa dihukum nggak sih sebenarnya? Nah, ini dia nih, ini dia. Karena memang undang-undang sistem peradilan pidana anak itu untuk anak di bawah usia 12 tahun tidak bisa dilakukan pidana seperti anak yang di atas 14 tahun. Udah bisa ditahan tuh. Anak di bawah 12 tahun tidak bisa dipidana seperti anak 14 kalau 14 tahun. tahun, kalau 18 kalau 13 masih tahun? 14. Kalau di Indonesia 14. Enggak, kalau pelakunya 13 di bawah tahun. di bawah itu dikembalikan kepada orang tua, di bawah pengawasan aja dinas sosial, Bapas kayak gitu. Nah, makanya ini jadi catatan seperti ada kekosongan hukum. Tapi gue mau flashback dulu nih, Jo. Tahun 97 sebenarnya batas usia pertanggungjawaban pidana anak itu di 8 tahun, Jo. Tahu-tahu maksudnya 8 tahun? 8 tahun dia sudah bisa diproses hukum 8 nih. 8 tahun udah bisa diproses. Sudah waktu itu tahun 97. Lalu ada putusan MK. Malah keren ya? Iya, makanya. Enggak, 97 8 tahun kan? 8 tahun. Gua kan kemarin nonton film yang One Shot itu apa? Yang Adolescence itu. Nah, Adolescence. Itu kan anak 12 tahun ya? Iya. 12 tahun ditangkap, ditahan polisi, tapi kita bisa lihat di situ. Gua sampai anjir, ini bisa nggak ya di Indonesia kayak gini? Maksudnya Sebenarnya hak kalau dia sebagai anak dia dapat, ya, tapi tetapi tetap ada ketegasan. ketegasan hukumnya juga ada. Nah, memang kalau di luar negeri, di berbagai negara itu memang mereka itu bikin minimum age responsibility criminal itu di 12 tahun memang. Oke. Makanya MK 2011 ngerubah dari yang 8 tahun yang jadi tahun 12 tahun. tadi ya? Iya, akhirnya 2011 Itu jadi di tahun 2011. 11 ada Oke. putusan MK. Abis itu tahun 2012 ada lagi sistem peradilan pidana anak yang bilang 12 tahun. Tapi kalau kita lihat masih relevan nggak sih? Karena perbuatan kriminal anak itu udah rata-rata di bawah 12 tahun. Iya. Nah, sebenarnya orang tuh banyak tanya, Jo, sebenarnya ada nggak sih penegakan hukum atau keadilan bagi korban kalau pelakunya di usia di bawah 12 tahun? Iya. Nah, karena memang sangat tidak adil bagi korban. Iya. Amat sangat tidak Oke, adil. melindungi anak, tapi kan korban juga anak ya. Betul. Gitu. Nah, yang bikin persoalan sekarang karena si anak yang di bawah 12 tahun tadi seolah-olah tidak bisa dilakukan upaya apa-apa karena dia di bawah umur, masyarakat kayak yang di Bekasi itu kan pelecehan seksual. Identitas nggak boleh dibuka. Betul. Ya. Terus nggak ada proses hukum, Oke. ya. Terus tidak ada permintaan pertanggungjawaban kepada orang tua. Kan harusnya dicek juga ini orang tua bagaimana nih. Nah, lu inget pola nggak? asuhnya gitu kan. Gua kan sering nanya nih, Mel, ada kasus kayak gini nih. Ada kasus kayak gini. Gimana caranya ini anak bisa kena jerat hukum? Iya. Tapi ada penghalangnya, yaitu usia. Usia. Dan lu waktu itu kan ngasih tahu nih, banyak banget yang harus tahapan-tahapannya, harus ada rekomendasi Asesmen dari asesmen Bapak, psikolog, ya kan? banyak banget. Psikolog. Terus ada rekomendasi juga dari Kementerian PPA. Betul. Kalau itu nggak ada, polisi nggak bisa proses. Nggak bisa. Dan itu terjadi ketika kasus David dulu. Iya. Pada saat yang berbarengan, ada kejadian yang juga sangat menyedihkan, pemerkosaan malah. Iya. Tapi pelakunya anak dan pada hari keempat dia dibalikin ke orang tuanya. Bener. Akhirnya si korban, orang tuanya korban dan korban itu kayak mengalami guncangan yang luar biasa. Mereka jadi karena nggak kayak adil mereka gitu. kayak pupus. Nah, Kalau memang Bekasi ini gimana, dalam tindak pidana sistem peradilan pidana anak itu kan memang yang diproses itu di atas 12 tahun. Di atas 12 nah, tahun. 12 tahun itu sebenarnya tetap ada proses-proses yang harus dijalani gitu ya, Oke. Jo. Mereka tetap bisa melaporkan dulu ke kepolisian, PPA ya. Oleh PPA dilakukan lagi nanti Tapi klasifikasi. polisi pasti nerima nggak tuh? Semestinya, tapi kebanyakan Nah. polisi langsung mematahkan, Jo. Kayak di Bekasi Nggak kan, bisa. wah ibu baru kayak gini, ada yang lebih parah lagi nggak diproses. Sebenarnya Iya. bukan tidak diproses, Jo. Nah itu, polisi kita tuh begitu. Jangan dipatahkan, artinya masih banyak upaya-upaya yang bisa dilakukan. Apa aja tuh? Yang pertama, tetap laporkan. Nanti anak ini bakal dipastikan usianya dulu. Ada nggak sih, kalau kayak misalnya nih, semacam LPSK-nya ada nggak sih? Semacam LPSK, KPAI ya? KPAI, LPKS, LPKA, yang kayak gitu, atau dinas sosial kan mereka memang harus didampingi oleh institusi anak tuh dalam proses Itu otomatis asesmennya. apa gimana tuh? Otomatis. Jadi ini misal nih, ada kejadian,
pelakunya di bawah umur, korbannya di bawah umur, kemudian pihak korban ini melaporkan ke polisi. Iya. Itu apa yang membuat dia langsung didampingi? Hak dia kan didampingi. Hak dia langsung. Jadi di dalam undang-undang Pasti nggak tuh sama polisinya? pasti. Kalau tidak prosesnya Polisinya nggak pasti bisa. bilang gini nggak? Maaf ini masih di bawah umur, jadi ibu harus didampingi ini gitu nggak polisi? Semestinya. Tapi Semestinya. banyak juga dipatahin di awal oleh polisi. Ya. Gitu, sehingga seolah-olah korban Yang ini banyak nggak kan punya kayak gitu. hak karena Oh. pelakunya ini anak di bawah umur. Padahal itu langsung diproses hukum dulu. Oke. Diproses walaupun nanti penyelesaiannya di luar pengadilan. Lu ingat gak sih kasus yang gue dampingi yang di Cirebon? Heeh. Yang kasus anak L? Ya. Nah, itu Sukabumi. Sukabumi. Nah, itu si anak pelaku ini kan di bawah 10 tahun, Jo. Ya. Itu tetap dilakukan asesmen, dinyatakan dia bersalah, lalu hasil kesepakatan antara berbagai institusi anak tadi dikirimkan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Bentuknya emang bukan putusan, penetapan. Dinyatakanlah bahwa anak ini salah dan harus dikembalikan kepada orang tuanya di bawah pengawasan dinas sosial. Dinas, Gitu, harus dilakukan psikologis. Tapi apakah itu dilakukan? Dan kalau kayak di Belanda, di Inggris gitu ya, untuk Lu kejauhan, Mel, kalau itu, Mel. kejahatan tertentu, Malaysia aja deh. ya, untuk kejahatan tertentu anak ini bisa dimasukkan ke dalam rehabilitasi tertutup, Jo. Dipastikan dia tidak interaksi kembali lagi ya sampai clear terhadap korban, ya trauma dan lain sebagainya. Gua tuh dengerin Kebayang nggak lo dengerin pelaku lu tadi? ngomong ini sambil apa? Ngebayangin. Ngepasin kayaknya itu bukan di Indonesia deh. Iya kan? Kayaknya itu nggak terjadi gila. deh. Karena kita kan ngalamin. Iya. Kasus anak gua itu kita sama-sama ngalamin bagaimana kita harus melakukan effort yang luar biasa Iya. supaya minimal adalah ada penetapan gitu kan. Betul, ada penetapan. Apalagi buat mereka yang buat effort aja nggak bisa. Maksudnya orang-orang yang tidak punya tidak punya kekuatan gitu. Padahal ya korban ini yang pertama mereka bisa mendorong kepada penegak hukum untuk memastikan orang tuanya bisa loh ditarik pertanggungjawabannya. Orang Dia tuanya melakukan ditahan gitu. dia melakukan pembiaran nggak? Jangan-jangan misalnya untuk anak yang Jangan-jangan sama anak bapaknya yang nyuruh tuh. ternyata Dibacok aja tuh. konten-konten pornografi si anak dari HP bapaknya. Oh itu bisa kena. Bisa jadi atau bapaknya Tapi nonton. bapak misalnya gini nih. Bisa. Nih gua bapak nih. Anak gua mainin handphone gua. Tapi nih anak nih pinter nih. Gua nggak perlu ngajarin. Dia udah bisa buka konten-konten porno nih misal nih. Nah, kayak gitu gua kena nggak? Kalau di hukum Indonesia udah pasti ya, Ya, wassalam ya. ya. Tapi sebenarnya kalau kita kulik di Undang-Undang Perlindungan Anak, yang di kalau undang-undang- melakukan pembiaran, itu kan bisa dikulik tuh. Kalau melakukan Berarti gua pembiaran, ngasih handphone ini udah termasuk pembiaran iya dong? dia nggak ada kontrol, tidak ada Oke. pengawasan. Kalau ada pembiaran sehingga anak bisa melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang lain dan itu merugikan si orang tua bisa diminta pertanggungjawaban. Setidak-tidaknya administrasi. Itu yang ada di aturan hukum kayak gitu. Undang-undang. Nah, setidak-tidaknya ada Ini orang tuanya diapain? nggak diapa-apain, Jo. Bukan, maksudnya gini, Oh, tadi kan lu pertama. bilang di undang-undang kita kalau orang tuanya melakukan pembiaran, dia bisa dimintain pertanggungjawaban. Pidana bisa, Oh, pidana bisa. bisa 3 tahun itu, Jo. Sesuai kasusnya. Kalau dia melakukan pembiaran, siapapun orang dewasa yang dia tahu anak ini melakukan kejahatan tapi dibiarkan, Jo. Oke. Dia bisa Oh. diminta pertanggungjawaban pidana, tapi Nah, ini dilakukan kan- nggak itu? Nah, selain Gitu. itu masyarakat ngerti nggak nih yang kayak Ngerti gini? nggak? Nah, yang kedua, ada pertanggungjawaban administratif atau ada pertanggungjawaban ganti rugi. Mereka nggak ngerti loh. Ganti rugi kayak Ada restitusi. gitu. Iya. Jadi kalau masih anak di bawah pengawasan orang tua, terus dia merugikan orang lain, maka satu bisa dimintakan ganti kerugian perdatanya nih. Oke. Setelah ada putusan atau setelah ada penetapan bersama kalau itu anak di bawah umur. Oke. Tapi kalau dimintakan pun dalam restitusi itu juga diakomodir loh oleh LPSK. Tapi masyarakat nggak paham itu. Nah, ini sebenarnya yang kayak gini, ini kan menurut gua ya, kasus kayak gini tuh sekarang udah sangat menjamur gitu. Iya. Kita bisa lihat itu di media sosial, hampir tiap hari itu ada Banyak kekerasan, banget. kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Benar. Ya kan? Entah itu anak di bawah umur nih sekarang udah makin dewasa dengan cepat karena ya berbagai faktor ya, ada media sosial, ada internet, ada pergaulan, ada karena kemajuan zaman Benar. dan lain-lain lah. Tapi paling enggak bagaimana caranya supaya awam itu ngerti yang begini.
Iya, harus ada sosialisasi dong. Berarti lu harus keliling dong. Siapa sih yang makanya, sosialisasi makanya gitu? kadang-kadang publik bilang, lu jangan ngomong doang, lu turun dong, tar Nah. dulu. Yang turun itu yang punya kewenangan dong. Oke. Kita Gua sebagai gua kan cuman ngomong terkait aturan yang ada. ya itu pertama dulu, Tapi kan Jo. enforcement-nya kan ada. Itu yang pertama dulu. Dan Yang tugas. pertama adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, sistem peradilan pidana anak udah nggak relevan lagi, Jo, terkait usia anak. Ya, setidak-tidaknya untuk Karena di ini ya dibandingin dengan kasus yang lihat data sekarang. deh, lihat data deh, bener, ya kan bener. dampak dari digital, Bener. teknologi dan lain sebagainya udah nggak relevan lagi. Ya. Lihat juga dari data berapa banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak gitu Oke. ya. Undang-undang udah harus berubah, ya. Tarik pertanggungjawaban orang tua. Dan lo tau nggak? Gua pernah melakukan hal terkait supaya undang-undang ini relevan tuh tahun 2017 gua tuh ngajuin untuk mengusulkan KUHP 302 waktu itu. Penyiksaan satwa hanya ya? dihukum denda 1.500 perak. Waktu itu ya. Iya. Terus waktu itu yang bantuin gua tuh dari 3 partai tuh, Golkar, Nasdem sama Gerindra. Sebut merek. Nggak apa-apa. Oke. Bantuin. Jadi waktu itu gua disuruh paparan bersama Kesrawan waktu itu. Gua sampai gila, ini kita cuman pengen nih masyarakat pengen supaya yang nyiksa-nyiksa binatang ini bisa kena hukuman yang sesuai dong. Iya. Masa lu nyiksa terus lu bakal dilepas kalau bayar denda 1.500. Ternyata itu sudah tidak relevan karena itu undang-undang tahun 1955 kalau nggak Ya salah. ganti gitu kan. Akhirnya di RKUHP yang Ya. kemarin tahun 2022 ya, 23, akhirnya apa yang gua perjuangkan sama teman-teman ini menghasilkan sebuah Delik baru ya. delik baru di mana hukuman penjaranya 6 tahun, dendanya itu kalau nggak salah 9 juta. Betul. Nah, di berbagai negara udah memberlakukan itu juga, Jo. Ada nah. denda terhadap orang tua. Itu kan karena waktu itu gua concern ke binatang ya. Iya. Binatang piaraan maksudnya domestik. Karena kalau binatang liar kan ada undang-undang konservasi. Iya. Nah, itu aja ribet banget loh. Asli. Gua harus kayak hearing. Tahapannya kan panjang banget tuh. Nah, masalahnya 2017 disahkan 2023. itu dia, Jo. Sekarang itu gua nggak ngelihat dengan membludaknya kasus-kasus yang dilakukan oleh anak, kok kayak belum ada tanda-tanda dari DPR mau melakukan revisi ini. Kayaknya tuh harus dari ini deh. Kok Kayak bisa semacam gitu? civil society. Iya. Apa Kontras misalnya. Dari Kontras cuma ngurusin undang-undang ya. kok bisa gitu, padahal ini kan udah meresahkan banget. Dan yang membuat jadi persoalan lagi, anak yang tadi gue bilang identitas ditutup dan bisa jadi dia karena nggak diproses hukum balik lagi ke lingkungan, ketemu Ya. lagi sama korban. Bagaimana Akhirnya- hak korban akhirnya kayak- bisa berulang lagi perbuatannya. Dan itu kan jadi contoh ke yang lain. Lu nggak apa-apa, ternyata lu melakukan kejahatan kalau lu masih kecil nggak apa-apa. Nah kemarin kayak di negara apa ya, Texas kalau nggak salah, itu anak mencuri dan membunuh, umurnya 17 tahun, kan belum 18 tahun, masih dianggap anak. Udah, itu tengil banget di persidangan. Dia ngerasa dia nggak akan dihukum juga, kalaupun dihukum hukum bukan. anaknya Cewek yang bukan sih? cowok. Yang cewek itu apa ya? Yang cowok, dia akhirnya ketawa-ketawa. sama hakimnya dihukum Seumur hidup. Seumur hidup ya. Kaget dia itu. Karena attitude kan. Iya. Dan gua rasa ini yang harus perlu dibenahi. Tapi itu kan bukannya susah ya, Mel? Bener nggak sih kalau hukum kita ini mazhabnya Eropa? ya Bukan, iya kan? Iya. Acara pidana kita kan Eropa tuh gayanya ya. Beda sama Amerika yang Iya. pakai juri. Pakai apa lagi sih Amerika tuh juri, senat. Juri. jaksa, hakim ya. Nah, kalau di sini kan ya ada hakim, ada jaksa, ada lawyer, Ya, nggak ada juri. nggak ada. Nah, gimana caranya supaya bikin social movement supaya apa yang lu omongin ini bisa paling tidak penyadar tahuannya ini benar-benar tahu gitu. Iya, gua Gimana? pikir Menurut lu nih caranya gimana? agar masyarakat tahu. Iya kan Apa masyarakat hak-hak memang nggak mereka? ngerti. Mereka nganggapnya ya ini kenakalan biasa. Ya gimana bisa kenakalan biasa Bener, orang ini bener, dan itu sampai banyak banget loh. diperkosa, Banyak banget loh mereka kompromis. traumanya seumur hidup. Mereka kompromis terhadap kenakalan-kenakalan anak. Anak kok dipidana, orang dewasa aja dipidana jadi tambah preman gitu. Gimana kalau Ya. anak dipidana? Nah,
yang diperbaiki itu adalah sistem pemidanaan anak ini, kontrol dari negara, karena kalau tidak ada pembinaan yang benar, ya, tidak ada pembinaan yang jelas terhadap pelaku anak, yang ada satu, perbuatannya berulang lagi, Ya. kedua korban jadi tambah banyak gitu. Jadi jangan dijadikan, gue ngomong untuk anak ditindak hukum bukan berarti gue pengen semua anak di penjara, enggak. Tetapi ada pembenahan sistem, proses pemidanaan, proses pembinaannya itu lebih benar gitu. Jangan sampai anak kayak cuma masuk penjara ya sudah selesai, bukan masuk penjara, mereka kayak masuk lembaga pembinaan khusus anak, LPKA gitu. Apakah pembinaannya udah benar di sana? Ya. Gitu. Terus bagaimana si anak ini dilakukan psikologis yang betul-betul terapi psikologis yang betul-betul mendalam. Jadi nggak cuma sekedarnya aja. Waduh, itu juga. Yang lebih parah lagi bagaimana itu sekedarnya untuk bisa karena gue membuat pernah ngalamin. bagaimana masyarakat paham apa-apa saja sih hak-hak mereka ketika mengalami ini. Orang jadi putus asa duluan, Jo, ketika iyalah. lawannya adalah anak di bawah umur. Kayak ya udah lu nggak bisa apa. Sampai yang di Bekasi itu dia cuma mau menyampaikan agar orang tahu apa yang dia rasakan dan tidak terulang lagi kepada anak-anak yang lain. Nggak bisa. Padahal dia punya loh Ya hak-hak mungkin korban itu gitu. ini ya salah satu cara dia ya. Tapi kan kita juga mesti tahu psikologis medsos. Isu akan menghangat dan sangat panas, tapi kalau tidak dikelola itu akan hilang dalam waktu 2 kali 24 jam. Ini ahlinya sih dia 24 Kan? jam ya. Oke, waktunya masih banyak nggak nih? 2 menit. Karena Panjang waktunya kurang, besok kita lanjut seri 2. Seri 2 nanti. Tapi gua tuh pengen gini loh Mel, lo nih, lo speak up nih ceritanya. Lo speak up, lo mention siapa ini, biar apa yang lo omongin ini, biar bisa menjadi sebuah semacam gerakan. Coba lo Iya. siapa, lo single siapa nih, misalnya nih, komisi apa, Komisi- Kak Seto atau siapa, coba. Iya, sebenarnya suara Pak Prabowo, ya. suara ini kan suara yang gue kumpulkan dari suara-suara korban yang tertahan Ya. selama ini. Ya, karena satu, mereka tidak Voice punya of the akses, voiceless. mereka tidak punya kemampuan untuk memperjuangkan hak. Yang muncul di permukaan ini cuma sekelumit kecil aja, Jo, gitu. Sehingga suara ini untuk kalian-kalian yang punya kewenangan. Kalau kita memang cuma bisa menyuarakan, dan suaranya adalah agar kalian anggota dewan, Anggota Dewan. Komisi 3, Komisi 3 itu apa ya? Ahmad hukum. Sahroni itu ya? Iya. Bang Ahmad Sahroni ini. Kemarin keren banget dia speak up soal yang anjing di itu. Bang Habibur Rahman. Habibur Rahman yang ganteng itu. Iya, dan Oke. kawan-kawan di Komisi 3 Kawan-kawan Komisi 3. Itu tolonglah. Komisi 3 nih. Kan kalian tiap hari kayaknya gua aja ya, Jo, di medsos gua setiap hari dapat berita atau informasi kasus-kasus dari Ya. followers gua, apalagi mereka. Ya. Gitu. Masa kalian nggak resah sih? Yakin nggak resah nih? Perbuatan anak itu udah bikin semua orang ngerasa nggak aman nih. Tuh, Komisi 3 Gitu. denger nih. Terus KPAI. Ya, Itu kalian masih melakukan fungsi pengawasan nggak sih? KPAI. Fungsi pengawasan itu bukan hanya sekedar Komisi 3 komentar KPAI. kalau ada persoalan. Lu bayangin aja, Jo. Gua mention KPAI udah nggak terhitung kali curhat Udah deh, jadinya. udah deh. Tetapi yang muncul dari Gua jawaban udah trauma mereka, sama KPAI udah. yang muncul dari jawaban mereka adalah mereka kasih gua form, silakan memasukkan data ini jika bla bla, normatif banget gitu. Nggak bisa. Jadi lebih agresif dan lebih apa ya, lebih progresif lah Ya. pengawasan kalian. Komisi karena 3 mereka KPAI, apalagi? gitu. LPAI, Komnas LPAI, Anak. Komnas Anak. Komnas Anak kan temen kita. Iya, ada Mbak Lia. Itu masih mending tuh ya? Iya, minggu Oh. depan mau datang Oke, ke sini. oke, Ya, cocok. ada Mbak Lia Nah, minggu ini depan. cocok nih. Kita mau syuting Sidul. Kementerian Kemen PPPA. Cornelia Agatha. Kemen PPPA. PPPA. Bu Vero CS. Wah, itu menterinya, itu temennya Afrizal itu, temennya Bu Menteri itu. Lakukanlah perubahan undang-undang perlindungan anak. Oke. Jangan hanya Komisi melindungi. 3. Karena orang sekarang mikir yang dilindungi pelaku jadinya, bukan korban. Gitu. Komnas Anak, LPAI, KPAI, Komisi 3. Iya. Oke. Tutup. Malah bingung. Gua kadang kok Semangat banget dia, nggak tahu nih kamera ini kalau 20 menit mati. Makanya kita harus cepet-cepet. lakukan revisi. Kita siap kok bantu ya. Kita siap kok bantu. Jangan
jangan terus-menerus Pak ini Prabowo. dilakukan pembiaran. Karena kalau melakukan Hidup Pak pembiaran Prabowo. sementara ada persoalannya, kalian semua juga bisa dipidana loh. Wah. Wah. Malah kenal lagi kita. Ya udah. Gitu aja, sampai ketemu di Rame episode selanjutnya. Sia.